Ya, Ibu Maimun. Halo. Ibu Maimun, tolong secara singkat diterangkan lagi waktu di intercept. Halo. Halo. Tolong secara singkat diceritakan pada saat ditangkap itu gimana kejadiannya. Proses. Silakan. Pada saat ditangkap itu gimana kejadiannya. Kita sama-sama sepakat, Pak Hotman. Halo. Ya. Halo. Ya, pada saat Pak Hotman, ditangkap. bisa? Ya, halo. Terdengar? Oke, Pak Hotman. Pak Hotman kan orang hukum ya. Mari kita sama-sama menggunakan kata yang pas. Mereka bukan ditangkap, tapi diculik. Karena yang dilakukan oleh Israel itu bukan penangkapan, karena mereka melakukannya di perairan internasional. Jadi mari kita gunakan kata penculikan. Nah, jadi dimulai pada tanggal 18 itu pagi, satu persatu kapal kami dibajak. Lalu kemudian teman kami dipindahkan menggunakan kapal bot kecil untuk kemudian masuk dikumpulkan di dua kapal yang kita tahu itu digunakan sebagai penjara di atas laut begitu. Kami sudah mendeteksi dan punya informasi bahwasanya dua kapal besar yang yang ada di sekitaran lokasi kami itu akan digunakan sebagai penjara di atas laut. Nah, jadi itu terjadi sampai tersisa hanya 10 kapal selama 1 hari dan besoknya tanggal 19 10 kapal yang terakhir dan 2 diantaranya berisi WNI itu termasuk yang kemudian juga dibajak dan relawan kemanusiaan kemudian diculik dibawa ke sekarang kami tahu mereka ada di Asdod. Di Asdod itu apa? Penjara atau apa itu? Jadi posisi teman-teman kami sekarang ada di Asdod. Jadi kalau kita lihat 428 Asdod itu pelabuhan di daerah Palestina yang dijajah Israel. Jadi daerah Asdod. Waktu saat diculik, ibu di mana? Ibu di mana saat diculik? Saya ada di Istanbul, Bapak. Posisi di mana? Di Command Center. Oh, jadi nggak ikut di kapal ya? Iya, jadi begini, kapal saya sendiri meledak sebelum saya naiki. Jadi namanya tenggelam sehingga tidak bisa berangkat begitu. Oh begitu. Dan sampai sekarang sudah terputus komunikasi dengan yang diculik ini semua ya? Nggak ada komunikasi lagi dengan ibu? Kalau komunikasi satu persatu kami tidak ada karena mereka tidak punya gadget komunikasi, tetapi kami ada tim pengacara yang sudah siap di Asdod dan mereka yang kemudian melaporkan kepada kami apa yang sedang terjadi, bagaimana proses administrasi yang sedang dilakukan. So kira-kira mungkin masih butuh waktu 3-4 jam dari sekarang sehingga proses administrasi teman-teman bisa selesai dan kita bisa tahu nama-nama yang ada di sana 428 itu siapa saja, posisinya di mana dan seterusnya insya Allah. Terima kasih Bu, terima kasih informasinya, terima kasih Bu. Pak DPR, bagaimana nih? Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Ya. Tidak ada hubungan diplomatik. Ya, ini jujur ya, tadi pagi-pagi saya kan ya nggak sepagi Om Hotman sih, saya jam 7 pagi tadi udah jalan ke kantor. Tadi wartawan bilang, terus putus-putus, bilangnya ada kejadian dengan sumut, global sumut. Saya pikir global sumut. Global sumut, saya bilang kan flotil. Saya pikir saya kan nggak paham global sumut ini ada apa lagi dengan provinsinya Pak Bobi kan. Nah, ternyata baru dijelasin lagi, oh global sumut flotilla. Oh, baru paham saya. Nah, ternyata kapal itu. Nah, jadi terus saya dalami, saya cari-cari tahu, baru saya dapatkan info. Pertama kan 5 yang terintercept ya. 5 yang WNI yang diintercept oleh Israel. Terus tadi siang pas selesai rapat DPR, sempat saya jalan dengan Pak Menlu bilang katanya sudah 9 yang teridentifikasi dan semua total 9 orang. Nah, jadi karena kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, tapi kita menggunakan jalur-jalur resmi juga melalui beberapa negara sahabat seperti dari Roma, Ankara, Kairo, Amman. Dan juga negara-negara lain yang ada berkaitan dengan GSF ini, Global Sumut Flotilla, ataupun memiliki komunikasi dengan jadi sampai Israel. Sekarang belum ada berita belum ada, masih meraba-raba. Yang sudah didapatkan bahwa mereka itu dalam keadaan sehat. Sehat, sehat, tidak terluka, akan tapi masih di dalam penahanan otoritas Israel.
Ya. Nah, ya kita harapkan mereka bisa segera direpatriasi, kembalikan ke Indonesia. Sebelumnya yang diculik itu dilepas atau ditembak? Zaman yang sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya Udah pernah sih, ada kejadian belum? Kita sudah berapa kali kan orang relawan Indonesia baik jurnalis ataupun relawan kemanusiaan yang Tapi mengikuti dilepas kapal. akhirnya? Setahu saya sih sejauh ini tidak ada yang korban tewas. Tidak ada yang atau sampai luka. korban ya? Tidak ada, selalu semuanya dilepas. Jadi usaha konkret berikutnya apa? Belum tahu. Ya kita terus melakukan lobby agar mereka segera dilepas. Cuman saya dapat info juga bahwa hari ini esok itu adalah hari libur di Israel karena lagi hari perayaan agama. Nah, jadi mereka tidak bisa memproses dulu. Nah, ya mungkin butuh waktu beberapa lama sampai mereka bisa dilepas. Terima kasih. Anggota Dewan Pers gimana nih? Gimana? Apa peran dari Dewan Pers menyelamatkan orangnya? Ya, kami kan mengetahui kabar soal intercept dan penculikan ini kan baru sore ya. Karena dari wartawan, misalnya dari wartawan Tempo itu sudah mengirimkan SOS beberapa jam sebelumnya. Republika itu dia dapat jam 15.20 gitu. Walaupun dari si yang diculik ini kirim SOS ya? Iya, dari wartawan dia kirim SOS, kan itu standar ya. Oke. Standar yang mereka bikin video sebelum mereka jalan, mereka bikin rekaman yang isinya kalau Anda melihat video ini mungkin kami sedang sudah ditangkap itu. Ya. Tapi kepastian soal di intercept itu baru jam 10 malam. Tanggal 18. Ya. Jadi makanya Dewan Pers berkontak dengan Republika dan Tempo karena mereka yang berkontak secara terus-menerus. Setelah itu baru keesokan paginya Dewan Pers merilis pernyataan sikap secara resmi tentang kasus itu. Ya tentu saja ini sikap Dewan Pers kan jelas bahwa mengecam apa yang dilakukan Total Israel. 9 orang itu semua pers, orang pers semua? 3. Hah? Ada 3. Tapi ada yang menyebut, 3, 2 yang dari Republika, 1 dari Tempo. Yang lainnya warga biasa? Yang lainnya warga aktivis kemanusiaan. Ada 1 lagi yang kita masih mengecek apakah dia lebih ke aktivis kemanusiaan atau dia wartawan. Yaitu yang Rahendro itu. Karena dia ternyata dulu pernah di iNews, tapi begitu dicek, meskipun dia sudah resign, katanya masih jadi kontributor gitu. Jadi mungkin ini mereka aktivis kebenaran atau mencari berita ke sana? Lebih mencari, kalau yang kami dapat, mereka lebih mencari berita gitu. Karena misalnya kayak yang Andre itu, dia membawa perlengkapan karena dia wartawan TV, jadi bawa perlengkapan kamera besar. Cuma begitu dapat kepastian dia akan berangkat, akan diwanti-wanti jangan membawa perlengkapan yang besar karena belajar dari pengalaman sebelumnya, begitu diintercept kan gadget biasanya dibuang kan. Akhirnya kamera besarnya dititipkan ke wartawan yang tidak jadi ikut, yang dia balik ke Jakarta. Nah, jadi dia hanya membawa. Jadi sekarang ini total sudah putus komunikasi ya? Sudah, belum ada komunikasi lebih. Belum ada komunikasi, mungkin handphone mereka udah disita semua ya? Ya, biasanya setelah diintercept kan prosedurnya memang dibuang kan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.